konstituen dari P3 dan PAN sungguh sangat sulit membendung pilihannya kepada Anies. Setiap partai besarnya adalah karena pemilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, seluruh pemirsa dan juga saya, selalulah hendaknya kita diberi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan hidup. Sebuah judul mengejutkan tampak dalam sebuah pemberitaan media online. Bunyinya, usai bertemu Airlangga di markas Golkar Surya Paloh, _2. Mungkin KIB gabung koalisi Nasdem. Kita tahu kemarin hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh didampingi sekjennya dan sejumlah pengurus DPP Nasdem lainnya mengunjungi markas Partai Golkar, dan di sana rombongan Surya Paloh disambut Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta sekjennya dan sejumlah tokoh DPP Golkar lain. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok sepertinya tiba-tiba Partai Nasdem berkunjung ke markasnya Partai Golkar. Dan ini pun tak berselang lama setelah Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana. Tentu sebagai tokoh politik yang bertemu baik antara Surya Paloh dengan Joko Widodo maupun Surya Paloh dengan Airlangga akan menimbulkan banyak analisa tentang langkah-langkah politik nasional ke depan. Apalagi kita tahu bahwa baru saja secara resmi Anies Baswedan mengantungi tiket untuk resmi menjadi capres calon presiden dengan kuota yang telah melebihi persyaratan minimal angka 20%. Dan satu-satunya tokoh bakal calon presiden yang sekarang telah memenuhi syarat untuk melaju ke gelanggang Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan. Dan kita tahu dukungan dari rakyat untuk Anies Baswedan sepertinya sulit secara nyata, secara real di akar rumput untuk ditandingi oleh tokoh-tokoh yang lain. Walaupun kita melihat pada survei-survei ada tokoh-tokoh lain yang berada di atas Anies hasil surveinya.
Tetapi realita di lapangan kita melihat antusiasme rakyat menyambut kedatangan Anies. Setiap dia datang ke tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah di Republik ini, selalu sangat jauh bedanya dengan tokoh-tokoh lain sambutan rakyat. Jadi kalau kita lihat secara nyata, tentu jauh lebih meyakinkan kenyataan di lapangan ketika rakyat menyambut seorang tokoh dibandingkan dengan hasil survei yang ada selama ini. Sahabat BN, sekarang yang jadi pertanyaan kita, andaikan Partai Golkar merapat ke Koalisi Perubahan menyatakan mendukung Anies Baswedan, bagaimana nasib P3 dan PAN? Akankah tetap P3 dan PAN bertahan di KIB, di Koalisi Indonesia Bersatu? Disinilah tampaknya pergulatan antara kesetiaan dan kepentingan. Kesetiaan PAN dan P3 kepada pimpinan tertinggi dari KIB dan pentingnya kepentingan politik ke depan di dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Sebab kita tahu konstituen dari P3 dan PAN sungguh sangat sulit membendungnya untuk menjatuhkan pilihannya kepada Anies. Jika lagi-lagi kita lihat di lapangan, di akar rumput, di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dua partai inilah yang konstituennya dengan gemblang sampai berani mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Kita lihat PAN mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pekanbaru. Dan P3 konstituennya mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan di Jogja. Akankah P3 dan PAN secara organisasi tetap akan bertahan melawan arus bawah sampai pada pencoblosan nanti di TPS? Apa sesungguhnya yang menyebabkan PAN dan P3 begitu mau bertahan? Kalau kita dengar suara dari akar rumput dari konstituen, baik konstituennya P3 maupun konstituennya PAN, mereka melihat petinggi-petinggi partainya yang ada di DPP bukan hanya sekedar mempertahankan kesetiaannya kepada Pak Jokowi, tetapi adalah mempertahankan kursinya yang sekarang didudukinya di kabinet. Kita tahu PAN ketuanya adalah seorang menteri. Apabila sempat dia menuruti kata hati konstituennya,
menurut beberapa orang dari konstituen PAN, ada semacam ketakutan dari PAN untuk menuruti kata hati konstituennya. Ketakutan itu adalah kalau nanti sempat dia dicopot dari kursi menteri. Demikian juga P3. Bukannya P3 itu setia dalam artian sesungguhnya kepada Jokowi, tetapi adalah kesetiaannya kepada kursi yang sedang didudukinya sekarang di kabinet, di samping jabatan-jabatan lain. Jadi itu tampaknya yang terlihat oleh akar rumput kedua partai ini. Itu pula yang menyebabkan agaknya akar rumput dua partai ini berani melawan elitnya di DPP. Karena kesetiaannya kepada Pak Jokowi bukan karena memang dia setia kepada Pak Jokowi dalam artian sesungguhnya, dan bukan pula karena kepentingan suaranya kelak pada pemilu, tetapi hanya karena mempertahankan posisinya untuk tetap duduk di kabinet, dan hanya karena ketakutan akan dicopot kursinya di kabinet. Lain dengan Partai Nasdem yang dengan gagah berani mendeklarasikan Anies Baswedan, tentu saja telah siap menanggung risiko apapun, termasuk risiko ditendangnya dari kabinet kader-kader Partai Nasdem yang sekarang menduduki jabatan menteri di kabinet. Jadi ini tampaknya. Tentu yang jadi pertanyaan, sampai kapankah P3 dan PAN akan bertahan dengan kondisinya seperti sekarang ini? Dan kalau demikian, tentu bukan tidak mungkin kekukuhan petinggi PAN dan P3 untuk bertahan dengan melawan arus bawah sekarang ini dari partainya akan membuat Partai PAN dan Partai P3 hancur nanti pada pemilu 2024. Kita tahu Partai PAN sekarang ini di beberapa daerah sudah banyak yang eksodus kadernya ke Partai Umat. P3 bukan tak mungkin pula demikian. Bisa jadi Partai P3 menyeberang ke Partai Umat, dan bisa juga ke Partai PKS, dan bisa juga ke partai-partai lain. Dan kita sekarang tidak pula bisa menjamin bahwa ada pembicaraan yang paling eksplisit, yang paling prinsip antara Jokowi dan Surya Paloh pada pertemuannya di Istana baru lalu. Sebab Pak Jokowi tentu beliau tidak akan mau bersikukuh sendirian melawan arus bawah atau arus dukungan rakyat. Sebab Pak Jokowi dulu merasakan betapa dulu beliau itu diragukan oleh banyak pihak akan bisa menjadi presiden karena beliau bukan pimpinan partai, karena beliau hanya dari
wali kota Solo, lantas sebentar menjadi gubernur DKI Jakarta. Tetapi melihat dukungan rakyat yang begitu deras pada tahun 2014 yang mungkin dimulai sejak tahun 2012. Makanya tidak ada yang bisa melawan arus bawah itu. Termasuk partai beliau sendiri. Partai PDIP waktu itu. Yang pada awalnya masih berpikir-pikir untuk mencalonkan Pak Jokowi sebagai capres maupun sebagai gubernur DKI dulunya. Tetapi ketika arus bawah telah bagaikan air bah memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, tidak ada yang bisa membantah. Dan mungkin juga tidak tertutup kemungkinan gambaran arus bawah ini yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada Pak Jokowi. Dan bukan tidak mungkin Pak Jokowi setuju dengan pendapat Surya Paloh bahwa sebaiknya lah bersama-sama memberikan dukungan kepada Anies Baswedan karena tidak akan mungkin dibendung lagi. Dan kalau Pak Jokowi turut serta meskipun secara moral merestui pencalonan Anies Baswedan, jelas Anies Baswedan akan berupaya nanti mati-matian mengamankan hasil kerja Pak Jokowi selama 10 tahun ketika dia memimpin bangsa ini. Kalau itu yang terjadi, suksesi kepemimpinan bangsa Indonesia akan berjalan dengan mulus seperti suksesi kepemimpinan yang terjadi di negara-negara maju demokrasinya. Sahabat BN, tentu konstituen dari P3, konstituen dari PAN, termasuk juga mungkin konstituen dari Golkar, berharap agar petinggi-petinggi partainya memahami juga arah detak jantung Presiden Jokowi setelah dia bertemu dengan Surya Paloh di istana baru lalu. Agar nanti mereka tidak seperti orang yang ketinggalan kereta. Sebab kalau sudah pada saat-saat last minute akan berlangsung pencoblosan, baru mereka nanti berputar haluan mendukung Anies. Sosialisasi kepada akar rumput tidak akan bisa lagi berjalan dengan sempurna. Apalagi kalau akar rumput atau konstituen telah sampai jatuh hati ke partai lain. Akibat dia kecewa dengan partainya yang begitu sampai hati untuk berlawanan dengan mereka yang selama ini telah membesarkan partai dengan cara mencoblos tanda gambarnya. Sahabat BN, apapun alasannya, tentu rakyat berharap partai-partai yang ada ini benar-benar menghargai konstituennya. Karena besarnya suatu partai bukanlah hanya karena para elitnya, tetapi adalah karena pemilihnya. Apabila partai telah berani berlawanan dengan pemilihnya, maka besar kemungkinan partai itu akan hancur. Setiap partai besarnya adalah karena pemilihnya, bukan karena elitnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.